Bhisma yang Agung, Guru Drona, dan Raja Anggakarna, mereka juga akan terbunuh seperti takdir. Tanggal yang kau tuliskan di surat ini akan jadi hari di mana perang besar itu dimulai. Aku harus tahu apakah peperangan itu akan menguntungkan anakku atau akan menguntungkan bagi pihak Pandawa. Aku tidak bisa mengharapkan kemenanganmu, saudaraku. Aku adalah lawanmu sekarang. Maafkan aku. Raja Gandhara, kekuatan sebenarnya sebuah busur ada pada pemanahnya. Kekuatan dari sebuah pasukan ada pada panglimanya. Pasukan Narayani adalah pasukan terbaik di dunia. Tapi dengan tidak adanya panglima mereka, bahkan pasukan Narayani pun bisa kalah. Kami tidak pernah khawatir soal itu, Balarama. Kami punya Bhisma yang Agung sebagai panglima kami. Kalau kau sudah memiliki Bhisma di pihakmu, sebenarnya kau tidak butuh pasukan Narayani, Raja Gandhara. Tapi setelah Bhisma yang Agung terbunuh, siapakah yang akan memimpin pasukan Narayani nanti sebagai panglimanya? Membunuh kakek Bhisma, hal yang tidak mungkin, Basudewa. Karena dia punya anugerah menentukan kematian sendiri. Saudaraku, hasil dari peperangan tidak bisa ditentukan sama seperti permainan dadu. Bahkan Bhisma yang Agung pun bisa mati. Itu hal yang tidak mungkin, Basudewa. Dengan kecurangan pun, Bhisma yang Agung tidak akan bisa dibunuh. Selain itu, pihak yang kau pilih itu adalah yang benar. Jadi, kau tidak boleh bertindak curang. Tergantung pada penjelasan kecurangan itu sendiri, Raja Gandhara. Rama saat itu bersembunyi di balik pohon saat dia menyerang Subali, si Raja Kera. Kau lupa itu, Raja Gandhara? Dan demi untuk menghabisi Rahwana, adiknya Wibisana pun mencari bantuan. Jika kebenaran adalah inti dari pengkhianatan, maka pengkhianatan pun bisa jadi kebenaran, Raja Gandhara. Artinya, kau akan curang, Basudewa? Benar, dalam perang ini, para Pandawa akan muncul sebagai pemenang dengan cara apapun yang ada. Bhisma yang Agung, Guru Drona, dan Raja Anggakarna, mereka juga akan terbunuh seperti takdirnya. Jika ada cara untuk bisa mengamankan mereka bertiga, silakan kau cari. Panjali, waktunya untuk menghukum mereka yang menghinamu telah tiba. Tanggal yang kau tuliskan di surat ini akan jadi hari di mana perang besar itu dimulai. Perang besar itu telah dimulai saat itu juga. Pada saat rencana dari permainan itu telah dirancang oleh Raja Gandhara. Di hari itulah ketidakadilan akan segera berakhir. Pasukan Narayani Aksauhini akan berperang bersama kita, Ayah. Kita sekarang punya 10 pasukan Aksauhini, sementara para Pandawa paling banyak hanya punya 7 pasukan Aksauhini. Tapi mereka punya Basudewa Krishna. Kau jangan lupa, Dirudana, bahwa di istana inilah Krishna melindungi kehormatan Putri Drupada. Saat Krishna tidak ada di sini, bagaimana mungkin dia bisa melindungi dirinya sendiri? Putri dari Drupada terlahir dari api. Dia makhluk ilusi. Bagaimana bisa dari api? Dia pasti seorang raksasa. Tapi kita tidak takut pada siapapun. Dan jangan menyebar cerita palsu. Jangan pernah menunjukkan rasa takutmu, kakek. Yang kami takutkan adalah kau, Pangeran. Kau berharap untuk menang, tapi kau lupa bahwa jika seluruh pasukan gagal melihat ada Garuda datang, maka seluruh pasukan mereka akan lari dari medan perang. Kau bicara tentang Garuda, Perdana Menteri. Burung yang bersedia melepas paruh dan cakarnya sendiri. Basudewa tidak akan menggunakan senjatanya di perang ini. Dan semua tahu itu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk merasa takut dengan memikirkan kemampuan musuh. Justru sekarang saatnya mengetahui kemampuan kita dan menggunakan kepercayaan diri. Karena kepercayaan diri adalah dasar kemampuan. Sebelum perang kita harus mempelajari setiap sudut kemampuan kita. Tapi para Pandawa sudah menantang kita untuk berperang yang mulia. Mereka bahkan sudah menentukan tanggal perangnya. Mereka sudah menentukan tanggalnya.
Pandawa menunggu jawaban darimu yang mulia. Perang atau melindungi mereka? Melindungi mereka itu tidak mungkin. Kita sudah siap untuk berperang. Hentikan anakku Duryudana. Sebelum menjawabnya sangat penting untuk kita renungkan dulu. Apa kita masih punya waktu untuk merenungkan hal itu? Para Pandawa telah meminta jawaban dari kita hari ini. Untuk apa kita merenung? Haruskah kita merenungkan soal perlindungan mereka, ayah? Bukan itu anakku. Bukan itu. Aku tidak tahu kalau tanggal itu akan memberikan keberuntungan pada anakku atau tidak. Tenanglah, kita harus renungkan ini dulu. Perdana Menteri, Maharshi Jaimini, dia adalah ahli perbintangan yang terkenal di seluruh daerah Arya. Berikan undangan padanya secepatnya. Aku ingin tahu bagaimana hasil dari peperangan itu nanti. Aku harus tahu apakah peperangan itu akan menguntungkan anakku atau kemunculan Krishna di sana akan menguntungkan bagi pihak Pandawa. Dengar Abimanyu, apakah kau bisa melihat gerbang menuju ke Wirata dari sini? Tidak lama lagi, pasukan yang tangguh dari Pandawa akan keluar dari sana, kemudian bergerak menuju ke kerajaan Kuru. Pada saat itu, kereta kuda di belakang panglimanya adalah kau, Abimanyu. Apa nanti paman yang akan menjadi panglimanya? Tidak, seseorang yang tidak menggunakan senjatanya tidak bisa jadi seorang panglima pasukan. Lalu siapa yang akan menjadi panglima? Siapapun panglimanya tidak masalah, tapi untuk pemimpinnya adalah kau sendiri. Tugasmu untuk memimpin perang ini dari kemungkinan kalah menjadi sebuah harapan besar untuk menang akan dilakukan olehmu. Aku harap tanggung jawab yang sebesar itu tidak membuatmu merasa takut. Kenapa aku harus takut, paman? Sebuah pedang pasti selalu haus akan darah. Sebuah hati yang punya semangat akan kemenangan tidak punya rasa takut akan kematian. Aku merasa bangga sekali padamu. Perang ini akan membuka sebuah era baru karena keberanianmu. Semoga Yang Mulia Ratu bahagia. Pangeran Arjuna dan Basudewa Krishna akan ada di kota Wirata ini untuk sementara. Siapkan penyambutannya. Buatlah sebuah perayaan. Pangeran Abimanyu harus disambut dengan acara yang besar. Apakah kelima putramu yang lain tidak datang juga, Yang Mulia Ratu? Ayah sudah kirimkan pesannya bahwa dia akan segera sampai di sini bersama pasukannya nanti. Dan kelima putraku itu juga akan datang bersamanya. Sejak kami pindah dari Indraprastha, aku belum pernah bertemu mereka. Dia putra Pangeran Arjuna pemilik Gandiwa. Dia adalah anak dari Subadra, adiknya Gowinda. Dia bahkan murid dari Gowinda sendiri. Dia adalah saudara dari kelima putraku. Dan aku adalah Pancali. Aku adalah ibunya. Maafkan aku, Yang Mulia, tapi dia bukanlah putramu sendiri. Dia adalah putra dari Tuan Putri Subadra. Tidak ada anak yang lebih berharga daripada anak sendiri. Kecintaan pada anak yang lahir dari wanita lain tidak akan pernah bisa dilakukan oleh kami. Bahkan meski semua pohon tumbuh di hutan yang sama, tidak semuanya memiliki rasa yang sama. Aku tahu benar bahwa kalau kau memenangkan perang, maka raja penerus selanjutnya nanti adalah Abimanyu. Tapi kalau kau kalah, Abimanyu harus minta maaf pada Hastinapura dan tinggal di Dwaraka. Satu-satunya yang harus berkorban untukmu adalah kelima putramu sendiri dan bukan Abimanyu. Kau tidak bisa memahami dinasti Raja Pandu.